Halo semua, selamat datang kembali di Magenta Film. Kali ini kita bakal ngomongin serial yang hits banget nih di Netflix. Serial ini datang dari Korea Selatan yang berjudul Squid Game 2021. Kayak apa ya reviewnya? Tonton sampai habis videonya biar dapat gambaran sebelum nonton filmnya. Drama dimulai dengan memperlihatkan dua kelompok anak kecil yang sedang memainkan sebuah permainan bernama cumi-cumi, di mana mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penjaga dan penyerang. Tim penyerang bertugas untuk masuk ke sebuah segitiga di bagian kepala cumi, sedangkan tim penjaga tentu saja harus menggagalkan mereka dengan mendorong mereka keluar dari garis permainan. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Son Gi-Hun. Dia adalah seorang pria yang dianugerahi nasib sial dalam hidupnya dan terlilit hutang sebanyak 300 juta won. Gi-Hun sendiri hidup bersama dengan ibunya, Hai, dan hari ini adalah hari ulang tahun putrinya. Sang nenek mencoba mengingatkan Gi-Hun tentang ulang tahun cucunya itu dan memberikan sedikit uang kepadanya. Mama, Ketika sang nenek pergi, Gi-Hun mengambil kartu ATM milik nenek itu lalu memakai uangnya untuk berjudi dalam pacuan kuda. Berulang kali Gi-Hun kalah dalam taruhan, namun yang terakhir Gi-Hun dapat menjadi pemenang dalam taruhan pacuan kuda itu dan berhasil memenangkan uang sebanyak 4 juta won. Belum juga dia merasakan manisnya uang hasil berjudi, tiba-tiba sekelompok orang datang mengejarnya. Orang-orang itu datang untuk menagih utang kepada Gi-Hun. Setelah dipukuli beberapa kali, Gi-Hun yang akan memberikan hasil uang judi tadi mendapati kalau uang itu sudah hilang. Ternyata uang itu sudah dicuri ketika dirinya menabrak seorang wanita ketika sedang berlari. Bosan dengan janji manis yang selama ini Gi-Hun berikan, sang rentenir akhirnya memaksa dirinya untuk menandatangani perjanjian jual beli organ tubuh. Atau dengan kata lain, jika Gi-Hun tidak membayar dalam tempo 1 bulan, maka dirinya akan kehilangan ginjal dan matanya. Scene pun berpindah di mana Gi-Hun yang hanya memiliki uang sebanyak 10.000 won mencoba mencairkan hadiah untuk putrinya di sebuah tempat bermain. Namun karena nasib sialnya dia selalu gagal mendapatkan hadiah itu sampai akhirnya datang seorang anak kecil membantunya dan berhasil mendapatkan sebuah mystery box. Gi-Hun dengan bangga menyerahkan hati itu pada putrinya yang ternyata isinya adalah sebuah korek api berbentuk senjata api. Putrinya yang agak kecewa kembali diberikan janji manis oleh Gi-Hun bahwa tahun depan dia akan memberikan hadiah spesial untuknya. Scene pun berpindah di mana Gi-Hun yang berada di stasiun kereta. Tiba-tiba dirinya dihampiri oleh seorang pria. Pria itu menawarkan uang sebanyak 100.000 won asalkan Gi-Hun mau bermain dengannya. Dan jika kalah, Gi-Hun akan ditampar karena dia tidak memiliki uang untuk membayar pria itu. Percobaan pertama pun dilakukan dan lagi-lagi Gi-Hun kalah lalu ditampar oleh pria tadi. Sikap pantang menyerah Gi-Hun akhirnya berbuah manis. Dia menang dan berhasil mendapatkan uang 100.000 won walaupun wajahnya babak belur. Sebelum pergi, pria tadi menyebutkan nama Gi-Hun lengkap dengan riwayat hidup dan hutang-hutangnya. Lalu pria itu memberikan kartu nama dan menawarkan Gi-Hun uang yang lebih banyak lagi, asalkan dia mau mendaftar pada nomor di kartu nama itu. Sebelum pulang, Gi-Hun mampir ke kedai ibu dari temannya itu, yaitu Cho Sang-woo, dan menanyakan kabar temannya itu. Sekembalinya Gi-Hun ke rumah, nenek mengabarkan bahwa cucunya akan pergi ke luar negeri dan momen tadi bisa saja menjadi momen terakhir bagi Gi-Hun bertemu dengan putrinya. Gi-Hun yang dibayangi rentenir dan putrinya tadi akhirnya menghubungi nomor pada kartu nama tadi. Ia pun bertemu dengan seorang pria berpakaian aneh lalu masuk dalam mobil berisi orang yang sedang tertidur.
Tidak berselang lama, tiba-tiba Gi-hun sudah tidak sadarkan diri. Dia terbangun di sebuah ruangan berisi 456 orang di dalamnya, lengkap dengan nomor pada baju mereka. Ketika Gi-hun akan berjalan, dirinya melihat kakek tua bernama Ilham menggunakan nomor 001 yang sedang menghitung semua orang di sana. Tak lama tiba-tiba terlihat 2 orang berkelahi dan salah satunya adalah wanita yang sebelumnya dia tabrak di pacuan kuda. Wanita itu bernama Sebyok dan yang satunya lagi bernama Duksu. Dan terlihat mereka seperti saling kenal. Lalu dari kejauhan terlihat penjaga mulai masuk dengan menggunakan seragam berwarna pink tua dan topeng bergambar tombol stick PlayStation. Penjaga itu mulai mengatakan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang telah gagal dalam hidup atau mati secara finansial. Dan di sini mereka akan mengikuti 6 game selama 6 hari. Lalu pemenang dari game itu akan mendapatkan hadiah yang diakumulasi dari setiap gamenya. Di tempat lain terlihat seorang pria menggunakan topeng berwarna hitam yang bernama Frontman. Dia lalu mengangkat telepon dan menginformasikan bahwa game dapat segera dilakukan. Nampaknya Frontman memiliki atasan dalam mengawasi game ini. Di ruang permainan tanpa disangka, Gi-hun bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Sang-woo, di mana sebelumnya Gi-hun bertemu dengan ibunya di kedainya dan menanyakan kabar teman dekatnya itu. Gi-hun seakan tidak percaya bahwa temannya itu terlilit hutang sama seperti dirinya. Namun Sang-woo seakan acuh dan pergi meninggalkannya. Game pertama pun dimulai. Di sini game yang akan dilakukan adalah sebuah permainan anak-anak, yang mana di ujung ruangan terdapat boneka raksasa, seorang gadis kecil, dan tugas mereka hanyalah berlari menuju boneka itu dalam waktu 5 menit. Namun mereka tidak boleh bergerak ketika boneka itu mengatakan lampu merah dan hanya dapat berlari ketika boneka tadi mengatakan lampu hijau. Dan jika bergerak maka dia akan tereliminasi. Di sini terlihat 2 babang tampan yang seakan meremehkan game itu. Game pun dimulai dengan boneka yang mengatakan lampu hijau. 2 babang tampan tadi coba berlari sekuat tenaga sampai akhirnya si rambut jagung kehilangan keseimbangan dan tertangkap bergerak ketika boneka tadi mengatakan lampu merah. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan diikuti jatuhnya si rambut jagung. Game kembali dilanjutkan di mana babang tampan yang tadi mulai bergerak dan melihat si rambut jagung mulai muntah darah. Dia pun terlihat ketakutan dan malah berlari ke belakang padahal boneka tadi sudah mengatakan lampu merah. Dan seketika itu juga pria tadi ditembak hingga membuat panik semua orang. Kepanikan itu membuat mereka mati terbunuh secara bersama-sama. Game kembali dilanjutkan. Ternyata kasus penembakan itu ditonton secara langsung oleh Frontman di antara sebuah layar kaca yang besar. Berbeda dengan kejadian itu yang posisinya malah tertindih dari satu peserta yang mati. Lalu kembali, di sini boneka tadi menjelaskan boneka itu dapat mendeteksi gerak, jadi selama mereka ada di balik orang lain, maka mereka dapat selamat. Dengan ucapan yang makin cepat dari boneka, Gi-hun coba mengejar yang lain di balik peserta di depannya. Waktu yang tinggal 1 menit 53 detik membuat peserta hilang konsentrasi lalu membunuh mereka satu persatu. Aksi balas dendam pun dilakukan Sebyok di mana dia menarik Doksu hingga terjatuh. Kematian para peserta seakan menjadi irama indah bagi Frontman. Waktu yang makin menipis membuat para peserta harus bergerak dengan cepat. Beberapa dari mereka berhasil melewati batas yang ditentukan dan Gi-hun masih berada dalam permainan itu dan waktu mengisahkan 23 detik lagi. Ketika akan berlari, Gi-hun malah menginjak tangan peserta yang mati dan membuat dia kehilangan keseimbangan. Beruntung tubuhnya ditahan oleh seorang pria hingga tidak terjatuh dan berhasil membawa Gi-hun melewati garis akhir dengan selamat. Namun ada beberapa peserta yang gagal dan mati karena waktu yang telah habis.
Episode pertama Squid Game pun ditutup dengan memperlihatkan tempat permainan di sebuah pulau di tengah samudra. Gimana guys? Seru banget kan Squid Game episode pertama ini? Tertarik untuk menonton episode yang lainnya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.